أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العروض والحكم. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pimpinan perusahaan dan juga seluruh keluarga besar yang saya hormati, saya banggakan, juga saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dohir maupun nantinya. Saya hormati pengurus BKM, Bapak Rahmat, mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentu kiranya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Maka oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah, baik dengan qauliyah, dengan fiqhiyah, dengan takriyah, dengan sifatiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan dan mencurahkan kenikmatan-kenikmatan untuk kita semua. Salawat dan salam tentu kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin dan para nabi, para rasul dan kekasih Allah yang membawa risalah kebenaran untuk kita, yang telah merubah tatanan kehidupan minal zulumati ilan nur, minal jahiliyah ilan islamiyah, dari kebodohan secara spiritual menuju keilmuan yang penuh dengan cahaya ilahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat zuhur, sholimin wa sholimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita siang kali ini saya diminta untuk sedikit menyampaikan terkait tentang doa dan istighfar di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mengoptimalkan, bagaimana kita untuk merealisasikan, mewujudkan doa istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini merupakan tema yang tidak panjang, singkat, namun padat, syarat dengan makna-makna, karena semua akan bermuara kepada dua kata. Terlebih-lebih kalau ibadah sholat. Sholat sendiri diartikan sebagai ad-du'a. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu dalam sebuah pengertian atau ta'rif secara etimologi itu adalah doa. Doa itu adalah qalbu syai' minal adna ilal a'la. Doa itu permohonan sesuatu dari yang levelnya bawah menuju atau terhadap
yang memiliki level teratas. Itu adalah doa. Kalau yang dari atas ke bawah itu namanya amr. Qala bisyai minal a'la dan adna. Nah, doa ini tentu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun mesti harus kita lakukan. Walaupun memang di bulan Ramadan kenapa harus dioptimalkan? Karena di bulan suci Ramadan menjadi bulan tempat sarana dan prasarana paling dekatnya diterima, dikabul dan diijabahnya sebuah doa. Dalam kondisi kita sedang menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, dalam kondisi itu pula kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Sebagaimana Allah katakan wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian maka aku akan mengijabah. Ini sebagaimana kemarin juga sedikit saya singgung bahwa doa itu bukan hanya sekedar dikabul. Doa yang kita panjatkan mesti sampai bagaimana diijabah. Kalau dikabul itu hanya diterima, belum dibalas. Laksana kita mungkin chattingan atau melalui WA baru checklist 2. Ketika kita lihat lagi sudah warnanya biru, itu baru dikabul. Namun belum diijabah. Kalau diijabah itu artinya sudah ada balasan. Sehingga di Al-Quran ayat 186 dalam Al-Baqarah yang terkait juga dengan ibadah siam, dengan ibadah puasa, ini Allah ungkapkan kalimatnya dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalimatnya memang singkat, pakai ujibu, bukan aku bukan aku terima kata Allah, tapi aku ijabah. Aku akan berikan balasannya langsung. Karena dalam hadis qudsi Allah katakan as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk dan aku yang langsung akan memberikan balasannya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini mesti dijadikan satu kesempatan emas bagi kita untuk mengoptimalkan doa. Baik bentuk doanya, waktu kita berdoanya, dan tempat berdoanya. Karena doa itu terkait juga dengan tempat, terkait juga dengan waktu, terkait pula dengan untaian kalimat doanya. Kalau kita mau belajar dengan para nabi dan rasul kita, itu ketika berdoa mereka tidak langsung memohon, meminta apa yang memang sedang dibutuhkan saat itu, tetapi mereka lebih mengutamakan, mengagungkan, mensucikan secara totalitas bahwa segala sesuatu itu hak prerogatif Allah. Kita coba perhatikan doanya Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, dipisahkan dengan istrinya, apa yang diminta oleh Nabi? Apakah minta bertemu dengan istri? Apakah minta dikembalikan lagi ke surga? Nabi Allah Adam alaihissalam yang diminta olehnya adalah sesuatu yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Buat apa permintaan kita diterima sementara itu nanti kontradiktif dengan batiniah, sehingga bukan ingin bertemu,
bukan ingin dikembalikan ke surga, tapi Nabi Adam katakan Rabbana dzalamna anfusana. Pengakuan secara totalitas, sehingga doa itu bisa diartikan dengan arti bahwa disitulah titik kemakhlukan kita di hadapan Sang Khalik, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, hingga terucap dengan kalimat qaula la haula wala quwwata illa billah. Hampir semua nabi itu berdoa tidak langsung. Nabi Ayub minta, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Nabi Yunus pun demikian. Ketika dia dimakan atau masuk ke dalam perut ikan yang besar, ikannya berada di dasar lautan, yang diminta oleh Nabi Yunus bukan keselamatan agar dikeluarkan dari perut ikan, tidak demikian. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah dengan memuji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ada diksi, pilihan kata dengan siapul kalam, dengan uslub kalimat yang luar biasa kita jadikan contoh dari para nabi dan rasul. Pilihan-pilihan katanya pun sangat-sangat tepat. Bahkan susunan-susunan kalimatnya pun sangatlah tepat. Kita diajari oleh para nabi dan rasul kita dalam berdoa itu mestinya kita pengakuan secara totalitas. Dan dengan pengakuan itu kemudian kita meyakini kepada siapa kita meminta dan memohon. Ibarat kita kalau meminta kepada atasan kita, ya tentu bumbu-bumbu pujian itu atau kalimat-kalimat yang sedikit mengangkat itu kan diperlukan. Coba kalau kita banyak lewat di sawah, ada orang sedang panen timun umpamanya, lalu kita langsung meminta, bagaimana perasaannya? Ya kalau dikasih bagus, cuman kayaknya kalau langsung rata-rata itu yang punya juga mikir enak aja itu langsung minta, emang gak capek nanam segala macam ngurus. Tapi berbeda ketika kita berikan sentuhan-sentuhan, bumbu-bumbu kalimat-kalimat, uslub-uslub yang indah. Kita katakan kepada petani itu, ini bapak hebat, padahal lulusan SD, lulusan SLTB, tapi tanamannya baik-baik semua. Ibaratnya seorang insinyur lulusan dari perguruan tinggi. Kenapa? Hasilnya bagus banget. Padahal kita mau minta juga. Begitupun kita dengan Allah. Karena Allah sang pemilik segalanya, maka doa dan permintaan kita pun harus dibumbui dengan kalimat-kalimat yang dapat menyejukkan dan dapat menjadikan permohonan kita itu lebih cepat dikabul dan dijawab. Ada doa baginda Rasulullah terkait dengan Ramadan saat ini yang begitu indah. Namun kadang-kadang ini belum begitu diperhatikan secara baik, secara detail. Terutama baginda Rasul di penghujung Ramadan sering mengungkapkan doa ini. Dan doa ini cukup indah sekali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa wa'fu anni. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, dari doa baginda Rasulullah Muhammad SAW ini cukup bagi kita untuk merenung, dapat mengoptimalkan doa kita di bulan suci Ramadan. Untainya hampir sama. Dan ini pun sebenarnya kalimat doa ini sering kita ucapkan ketika kita sholat. Nanti terutama ketika kita duduk di antara dua sujud, ada 8 kata yang menjadi doa mustajabah ketika kita melakukan ibadah sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani.
Apa yang dimaksud indah di situ? Ketika kita Rasulullah SAW berdoa Allahumma innaka afuwun, itu berbeda dengan maghfirah yang nanti kaitannya dengan istighfar. Istighfar itu tindakan kita memohon ampun kepada Allah. Bentuk istighfar itu namanya maghfirah. Maghfirah itu awal katanya dari mighfar. Mighfar itu sebuah tameng. Tameng itu artinya perisai untuk menahan serangan-serangan dari musuh. Ya dulu kalau zaman perang dulu mungkin dari panah-panah yang akan mengenai tubuh itu pakai mighfar. Jadi kalau ibarat kita melakukan ataupun melaksanakan istighfar, itu berarti kita baru meminta tameng, memohon kepada Allah agar diberi perisai dari kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa yang kita perbuat itu jangan sampai menjadi sebuah musibah. Maka kita beristighfar kepada Allah. Ya, terutama di bulan Ramadan ini antara waktu subuh dan waktu sahur itu hendaklah kita perbanyak beristighfar. Syukur-syukur kalau kita membaca sayyidul istighfar. Karena Allah katakan wafil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu hendaklah kita perbanyak membaca istighfar. Apalagi kalau bacanya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu pendek, paling beberapa baris saja ya. Itu kalau bisa ya dibacanya 3.333 kali, cukup lah saya kira. Ya paling juga nggak keburu sahur. Ya kalau 3.300 enggak sempat ya paling 333. Kalau 333 nggak keburu ya dibuang 1/3-nya 33. Kalau masih kebanyakan merasa itu banyak, buang lagi 1 tinggal 3. Itu paling tidak. Sayyidul istighfar ini juga doa yang dibaca ketika kita selesai sholat tawaf ataupun ketika kita selesai melaksanakan sholat sunat tawaf, kita mundur dari makam Ibrahim, kemudian kita duduk dan membaca doa ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusura. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya panjang Pak, pendek itu cukup ya 3 kali cukup kan. Menjelang kita mau sahur atau kita qiyam Ramadan malam harinya kita melaksanakan sholat, baik itu hajat atau sholat tahajud, nah selingi dengan doa istighfar. Nah kemudian istighfar ini akan menjadi perisai, dan Nabi katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau itu kalau untuk orang banyak, kalau untuk sendiri fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf. Engkau adalah zat yang selalu memberikan pemaaf. Dan Engkau adalah zat yang sangat cinta kepada pemaaf. Maka oleh karena itu maafkanlah. Jadi kalau sudah kalimatnya ampun, itu bukan hanya menutupi kekeliruan, tetapi menghapus semua kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa kita. Jika untuk meraih itu sebenarnya 2 fondasi utama, 2 modal utama kata Nabi, ya, supaya benar-benar kita itu mendapatkan ghufrah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan maaf dari Allah, yaitu pertama adalah imanan, yang kedua adalah ihtisaban. Man qoma ay man soma ramadhana imanan wa ihtisaban.
baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, oleh karena itu pentingnya doa dan sangat urgennya istighfar ini sebagai bentuk pengakuan kekurangan ketidakberdayaan kita sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik. Maka di bulan Ramadan hendaknya kita optimalkan, kita lebih fokuskan lagi, bahkan juga secara kuantitas kita perbanyak lagi, dan secara kualitas juga kita harus lebih diperbaiki lagi agar Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menutupi kekeliruan dan dosa-dosa dan salah kita, tetapi Allah menghapus, menghilangkan semua apa-apa yang telah kita lakukan, semua yang telah kita jalankan secara tidak baik. Allah hilangkan, Allah ganti dengan amaliyah-amaliyah yang baik, Allah ganti dengan pahala-pahala yang baik. Pahala atau balasan yang paling sangat kita nantikan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama juga banyak yang memberikan interpretasi dari kalimat Ramadan, itu rohnya bermakna ridwanullah, artinya ridhonya Allah. Bagaimana Allah ridho pada kita di bulan suci Ramadan? Tentu dengan memperbanyak doa dan istighfar, memperbanyak pengakuan kekeliruan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ridhonya Allah kita dapat, insya Allah akan mendapatkan mahabbah, huruf yang kedua mimnya, yaitu mahabbatullah. Allah ridho, Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan memberikan domanullah, huruf yang ketiga yaitu dod, bermakna jaminan Allah. Begitu kita diridhoi Allah, kita dijamin oleh Allah, baru kita akan mendapatkan huruf yang keempat yaitu huruf alif. Ramadan ada huruf alifnya, itu artinya adalah ulfatullah, bukan hanya ridho, bukan hanya mahabbah, bukan hanya jaminan, tetapi akan mendapatkan ulfatullah. Ulfatullah itu bukan cinta, tetapi ulfatullah itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, huruf yang terakhir akan kita dapatkan nun, bermakna nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait juga dengan bagaimana kita mengoptimalkan doa dan istighfar. Tentu doa adalah thalabus syai' minal adna ilal a'la, dan doa itu adalah merupakan manifestasi perwujudan dari ketidakberdayaan kita sebagai makhluk. Kalau kita tidak mau berdoa, tidak mau beristighfar, berarti kita masih memiliki sifat kesombongan dan keangkuhan. Penyakit yang paling besar adalah penyakit takabur. Oleh karena itu iblis tidak diperkenankan oleh Allah untuk hidup di dalam surga, diusir juga oleh Allah karena wastakbaroknya. Maka mudah-mudahan kita nanti di penghujung Ramadan menyelesaikan semua rangkaian amaliyah ibadah bulan suci Ramadan, kemudian juga kita tutup dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inilah yang tentu kita harapkan. Kita mudah-mudahan awaladat umum seperti baru lahir dari perut ibu kita, tanpa dosa, tanpa noda. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengakui kekurangan dan kelemahannya, tentu selalu memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang perlu kita garis bawah, kita renungkan juga, iyyaka na'budu, itu adalah satu kalimat yang memang menjadi ciri bahwa kita ini adalah makhluk yang memerlukan Sang Khalik. Baru buat iyyaka nasta'in. Namun kadang-kadang prakteknya memang masih banyak yang dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya, meminta dulu, memohon dulu, baru menyatakan mau berbuat banyak. Padahal ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu baru meminta. Kerja dulu baru minta gaji. Jangan minta gaji dulu baru bekerja. Ini mana gaji saya? Udah kerja belum? Nah gimana? Itu ya, karena bekerja dulu baru dapat gaji. Berdoa dulu baru nanti Allah akan memberikan apa yang kita
kita minta dengan catatan doa-doa kita panjatkan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa terbaik semuanya ada di dalam ibadah salat kita, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena as-salatu istilahan adalah muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyurutin mafruḍatin kana. Dalam salat itu semua doa-doa, semua keperluan, semua apa yang kita butuhkan sudah ada di dalam ibadah salat itu sendiri. Mungkin itu nanti lebih jelasnya kita mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanya kedua. Ya, demikian beberapa penyampaian dari Ustadz. Mungkin ada yang akan ditanyakan. Baik, pertanyaannya berkaitan dengan tema hari ini atau mungkin di luar tema juga tidak masalah, Ustadz ya. Di luar tema juga tidak ada masalah. Mungkin berkaitan dengan apapun itu dipersilakan untuk dipertanyakan. Aturan. Mungkin dari ibu-ibu. Mungkin yang berkaitan dengan fikih juga tidak ada masalah. Biar tidak kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, penjelasannya cukup menarik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Cuma pertanyaan yang saya sampaikan ini keluar dari konteks tapi masih berkaitan dengan Ramadan. Masalah malam dan Ramadan Pak Kiai. Jadi di dalam beberapa hadis kan dikatakan bahwa salah satu tanda malam Ramadan itu adalah pada malam-malam ganjil. Cuma fenomena sekarang kan kita tahu Muhammadiyah puasanya lebih dulu dibanding NU. Nah, nanti penentuannya gimana itu malam Ramadan Ramadannya? Muhammadiyah itu duluan atau NU belakangan? Kan bingung. Ini mohon penjelasan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih belum dapat jawaban ketika kita mendengar bahwa ketika di yaumil hisab nanti amalan manusia yang paling pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya ya. Awalu mayunasabu tentang sholatnya. Pertanyaan saya, kenapa harus sholat yang dijadikan sebagai tiang agama, sehingga yang dihisab pertama kali oleh Allah yaitu sholat kita. Kenapa tidak puasa, kenapa tidak zakat atau haji? Apalagi kalau di bulan puasa itu kan ada hadis kursi mengatakan as-sawmuli wa ana ajribi. Artinya puasa punya peranan atau posisi yang sangat penting dan strategis sehingga menjadi amalan yang langsung digajar oleh Allah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan yang juga ini pertanyaan yang berbibit berbobot. Ya, dan ini mungkin banyak juga yang merasakan hal seperti itu. Pertama, tentang bagaimana perhitungan. Ya, sebenarnya perhitungan itu tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU, tidak ada Persis, tidak ada Wasiliyah, tidak ada Al-Irsyad, tidak ada Al-Khairat, tidak ada. Dalam Islam itu ada dua pendekatan dalam menentukan awal bulan. Ada yang pakai ruqyah, ada yang pakai hisab. Itu saja sebenarnya. Cuma yang kebetulan di Indonesia ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah. Mohon maaf bagi saya memang ya kedua-duanya juga umat Islam. Cuman kadang-kadang pendekatannya ataupun di bawahnya berbeda. Ini Muhammadiyah
tarawehnya 8, ini NU tarawehnya 20, kan gitu. Ya itu kalau dibawa begitu ya keliru, karena Nabi nggak menyandarkan kepada NU atau Muhammadiyah. Taraweh contohnya saja ini sebelum nanti saya jawab pertanyaan. Ada yang 8 itu kata hadisnya berdasarkan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang 20 berarti berdasarkan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ada juga yang 36 itu berlandaskan dari hadisnya Maimunah, dan itu istri Rasul juga, semua orang terdekat Rasul. Maka dulu ketika saya melakukan kajian naqdul hadis dan kritik hadis dengan almarhum Profesor Dr. Yahya Mustafa Yaqub, itu keras banget masalah hal-hal tarawih. Enggak, kadang-kadang aneh. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Muhammad Dahlan, itu pendiri Muhammadiyah. Itu kalau tarawih 20, kan lucu kalau banyak tarawih yang 8 disandarkan ke NU, apa ke Muhammadiyah yang 20 kan. Karena pendiri Muhammadiyahnya 20. Ya. Bahkan ada juga orang NU tarawihnya 8. Nah itu bagaimana kitanya saja. Mana kadang-kadang orang Indonesia kan kepengen apa ya? Ini kan yang 8 sok-sok apa ya? Sok sunnah Rasul. Nabi itu 8 atau 8 gitu. Ya Nabi bacanya bukan dari Qul dan Inna A'tayna saja itu. Nabi ya bacanya panjang. Nah tentu Indonesia diambil dua-duanya ya. Pengen yang cepat, bacanya yang pendek, rokaatnya yang sedikit. Nah itu kadang-kadang kekeliruannya. Nah maka dari itu ketika melakukan ya sumu liruyati wa amtiru liruyati, ini penentuannya kayak apa? Nah itu ya tergantung kita. Dan itu namanya istihad. Maka kata Nabi ketika istihad kita benar itu ada 2 pahala. Ketika salah pun ya dapat 1 pahala. Nah, inilah hebatnya dalam Islam. Makanya kalau umpamanya kita memulai Ramadannya dahulu ya tentu 17 Ramadannya juga akan berbeda. Kalau diumpamanya dia meyakini turunnya Al-Quran di 17 Ramadan tentu akan berbeda malam 17-nya. Nah, nanti malam kan malam keberapa? 23 bagi yang ikut puasanya mulai Kamis. Kalau yang puasanya Rabu ya nanti malam kedua 4 kan sudah berbeda ini. Ya, makanya kadang-kadang saya juga berpikir untuk Nabi nggak menentukan. Coba kalau ditentukan Lailatul Qadar itu pas 25 Desember atau 25 Ramadan, waduh ini kacau itu nanti mulainya agak beda. Maka tidak ada satu ulama pun yang berani menentukan Lailatul Qadar itu pasti turun di tanggal itu, nggak ada sama. Itu semua pendapat dari para ulama. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali pun baru memprediksi kalau mulai Ramadannya hari Kamis, maka itu kata Imam Al-Ghazali biasanya Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 Ramadan. Kalau banyak puasanya di hari Jumat itu turunnya di tanggal 29. Atau itu hanya prediksi, tidak ada yang bisa memastikan. Maka hadisnya bentuknya nakirah, masih umum semua. Cuman bagi saya secara pribadi ketika memahami itu bukan malam apa tanggal berapanya. Lailatul Qadar itu bisa saja turun di malam pertama Ramadan. Yang mendapatkan siapa? Bagi orang-orang yang tazkiyatun nafs. Tadi dua fondasi yang paling penting saya kira. Apa yang paling penting? Imanan wahtisaban. Fondasinya iman, baru nanti untuk mengaplikasikannya perlu ihtisab. Banyak orang yang memahami ihtisaban itu mengharapkan pahala Allah. Itu makna umum. Esensinya ihtisab itu dari hasibayah sabu atau hasibayah sibu. Kemudian ada ihtisab, itu perhitungan. Kalau kita mau menghitung, memprediksi supaya mendapatkan hasil yang maksimal, tentu kita harus punya planning. Diplanningkan dulu pakai POA. Ada planning,
ada organizing, ada actuating dan controlling. Itu penting. Ibadah pun begitu. Kalau tidak di planning kan kita asal-asalan. Ramadan datang, ya udahlah ikut aja. Baca Qurannya gimana? Ya udahlah sekenanya aja. Begitu kan. Mestinya itu dari bulan Rajab paling tidak itu sudah diplanningkan. Kita memprogramkan, memplanningkan Ramadan tahun ini apa yang harus kita lakukan. Berapa target tadarus kita harus selesaikan. Berapa zikir, doa, istighfar yang harus kita selesaikan. Itu punya planning sendiri masing-masing. Jadi nanti ya di perusahaan juga kayaknya begitu. Ada target. Kalau tidak ada target ya kerjanya segitu-gitunya aja. Ya sekena-kenanya lah. Ya dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah gitu. Nah kalau punya target kan nggak begitu. Kemudian nanti ada evaluasi segala macam. Itu makanya Nabi katakan man shoma ramadhana, patokannya imanan. Sehingga ini yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Sudah punya fondasi itu, sudah punya dasar itu, punya asas itu, maka kata Nabi yang itu harus ihtisaban, diplanningkan, ihtisab dihitung, ya. Karena nanti akan terukur plus minusnya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Pentingkan yang terpenting dari yang penting kan gitu. Jadi kita harus mementingkan yang terpenting dari yang penting, mementingkan yang penting dari yang kurang penting, mementingkan yang kurang penting dari yang tidak penting. Kan itu levelnya tingkatannya begitu. Ya. Sehingga ketika kita melakukan suatu tindakan itu terukur karena sudah diplanningkan secara matang, secara baik, dan nanti pelaksanaannya pun bukan pelaksanaan yang asal-asalan. Nah maka oleh karena itu ya, dalam sesuai dengan pertanyaan yang kedua tadi ya, kenapa di yaumil hisab kita mulai mungkin dari suratul Fatihah, dari Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau mau kita kaji dari mulai Bismillah sampai bagaimana kita supaya jangan sampai menjadi orang-orang yang zalim. Supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu bisa diberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an juga, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ujung dengan ujung itu ada korelasi lah. Dalam ulumul Quran disebut munasabatus surah was surah. Ada munasabatus ayat wal ayat. Ada awalul surah wa akhirul surah. Ada awalul ayat wa akhirul ayat. Itu pasti ada. Nah, termasuk di dalam pelaksanaan sholat ini juga, ketika kita katakan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya apa? Yang merajai hari pembalasan, bukan hari agama. Makanya kemarin ada dana yadinu dainan, ada dana yadinu dinan. Nah, dana yadainun itu hutang, bayarnya pakai dinan, pakai agama. Kenapa kau pakai agama? Karena kita yakin. Kenapa kita harus beragama? Karena yakin nanti akan ada kehidupan, ada hidup setelah hidup. Bukan setelah mati, hidup setelah hidup. Kalau mati itu hanya lampu merah, berapa detik sih lampu merah? Itu hanya sekat saja antara alam dunia dan alam kubur. Maka Allah katakan di Quran surah Al-Mulk juga di surah ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup mati ini hanya untuk mengukur. Allah mengetahui mana sih yang amalnya paling bagus. Maka ukuran ini pun dilakukan oleh Allah, yang kemudian bukan lantas dengan oh ini bagus, oh enggak, diuji dulu. Karyawan yang baik juga gitu, diuji dulu. Yang punya kompetensi, punya skill,
punya kemampuan itu harus melalui ujian. Maka di 155 Al-Baqarah Allah pun menguji kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Diuji semua itu. Nah, karena keyakinan itu bahwa kita nanti akan ada yaumul hisab, ya, maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Dan Nabi menginformasikan kepada umatnya ketika nanti yaumul hisab itu la qimatalah, semua amal itu tidak akan berpengaruh, tidak ada nilainya manakala sholatnya rusak. Maka disebutkan dalam hadis awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Idza shaluha shaluha kullu amali wa idza fasada kullu amal. Jadi memang tolong ukurnya itu sholat. Kalau orang sholatnya baik, itu saya yakin implementasi kehidupannya pasti baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka akan rusak semuanya. Kenapa kok itu banyak orang yang sholat tapi begini. Itu perlu introspeksi diri. Kita bercermin, kita bisa melihat di cermin itu, apakah sholatnya itu benar-benar liwajhillah atau sholatnya itu lirriyah. Maka ayat kemarin ketika kita teruskan wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma. Penyakit riya ini berbahaya. Kita kadang-kadang nggak menyadari. Maka penyakit dohir dan batin itu kalau kita mau kaji bedanya cuma 3. Orang terkena penyakit dohir apa kena penyakit batin, bedanya 3. Kalau terkena penyakit dohir itu banyak dokternya. Yang sekarang penyakit apapun ada dokter spesialis. Dari mulai penyakit luar, penyakit dalam ada semua dokter spesialis. Tapi coba kita cari seorang dokter yang bisa mengobati penyakit batin. Ustaz kiainya kena juga. Ini yang memang perbedaannya di sini. Nah, ketika kita terkena penyakit dohir, tinggal rujukan ke rumah sakit mana, dokter siapa. Tapi begitu kena penyakit batin, kemana kita harus mengadu? Apa penyakit batin? Ya sombong, namimah, ghibah, iri hati, dengki, hasud, banyak segala macam. Apalagi bekas pemilu lalu enggak selesai. Ya. Jadi kalau tidak dibereskan, nah maka semua itu akan dihapuskan oleh Allah. Kalau memang dia melakukan keburukan seperti itu, ya sholatnya juga nanti laki makalah tidak ada nilainya. Maka kalau dalam pandangan sufis itu ada sholat syariah, ada sholat qariqah. Ada puasa syariah, ada puasa qariqah. Jadi ketika kita sholat, maka kenapa Umar bin Khattab sampai anak panah menembus tubuhnya tidak terasa? Karena sholatnya bukan hanya syariah. Sholatnya bukan hanya muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyurutin mafrudatin. Tapi sholatnya betul-betul yang kata Al-Ghazali 6 langkah tadi kemarin saya sampaikan. Jadi Ihya Ulumuddin halaman 161 sampai 160 itu ada 6 langkah. Kalau kita ingin sholatnya itu betul-betul terasa nikmat dan itu benar-benar hakikatul khusyuk. Pertama, hudurul qalbi. Kalau bahasa Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu al-istighfar. Kalau Imam Ghazali itu hudurul qalbi, hadirkan hatinya, menafikan semua selain Allah. Maka begitu Allahu Akbar, kalimatnya tok itu, nggak boleh kalimat lain. Boleh nggak diganti, Pak? Nggak bisa.
Hanya kalimat Allahu Akbar. Kalaupun dibolehkan dalam kitab Al-Adhkar di Mutahabati Sayyidil Abrar karena Syekh Imam An-Nawawi Damaskus, boleh diganti hanya dipindah, bukan Allahu Akbar tapi bukan Allahu Akbar tapi dibalik Akbarullah. Atau itu juga banyak yang menentang, tapi boleh ditambahi alif lam. Allahul Akbar itu masih boleh. Tapi kalau diganti lafaz akbarnya itu semua ulama nggak membolehkan. Walaupun diganti dengan kalimat yang maknanya sama mungkin. Akbar besar, A'dham besar, Allahul A'dham nggak bisa. Atau Allahul Azim, Allahul Karim, Allahul nggak bisa dipakai. Batalat sholat. Namun Imam Syafi'i, golongan Syafi'iyah membolehkan diganti dengan bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa itu hanya bagi orang-orang yang baru masuk Islam, baru mengenal sholat. Itu pun wajib alaihi ayyata'allamal lughatal arabiyyah. Boleh kalau belum bisa melafalkan berbahasa Arab. Nah, dari sini artinya bahwa sholat itu sangatlah penting, dan komunikasi yang terbaik dengan Sang Khalik adalah komunikasi melalui ibadah sholat dari awal sampai akhir. Maka kata jadi harus hudurul qalbi, hatinya harus hadir. Makanya buat apa kita ngeributin tarawih 20, tarawih 8, tarawih 36, mau 1000 rakaat juga boleh. Kalau mau, ya nanti kajiannya, bahkan kalau kajian hadis ya sebelum isi hadisnya kita kaji dulu hadisnya. Karena banyak ada di bulan Ramadan ini orang-orang yang menyampaikan seakan-akan itu dari Nabi, padahal Nabi tidak mengatakan itu. Nah, tahunya dari mana? Ya kita tahu dari kritik hadis kan. Ini hadis yang sering terjadi bulan Ramadan kan. Naumus shaimi ibadah tuh, tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi tidur aja tuh puasanya, bangun tidur pun tidur lagi, habis tidur pun tidur lagi, tidur. Ya kan itu. Atau juga yang sering kita dengar di media-media atau di televisi ataupun di ceramah-ceramah, awal Ramadan rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Jadi Ramadan itu terbagi 10 3 kali, 10 pertama rahmah, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Kalau kita mengatakan itu qalan nabiyyu, itu berbahaya karena hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Nabi enggak mengatakan. Kenapa? Karena para ahli hadis termasuk Syekh Imam Asyuyuti mengatakan ada kecacatan di dalam sanad hadisnya. Siapa sanad hadis yang dianggap cacat? Bernama Muhammad bin Sulaiman bin Sawwar. Kata Imam Asyuyuti, Muhammad bin Sulaiman As-Sawwar ini termasuk orang yang mungkir sunnah. Kalau orang yang mungkir sunnah ingkar terhadap hadis, mana mungkin dia meriwayatkan hadis begitu. Nah, jadi kembali ke permasalahan sholat. Nah, dari itulah maka sholat ini menjadi satu-satunya ibadah yang perintahnya langsung Allah yang memberikan, tidak melalui wakil, langsung Allah yang hamba pilihannya yang dipanggil suruh menghadap. Ini berarti ada sesuatu yang tertentu. Bapak kalau banyak dipanggil langsung sama bos perusahaan, itu kan senangnya luar biasa. Pasti ada sesuatu yang penting yang nggak mungkin orang lain harus mengetahui. Ini sholat. Maka Allah katakan dalam Quran surah 17 ayat 1, Subhanalladzi asra. Ini kalimat subhana ini kalau ditafsirkan, ini nggak cukup sejam 2 jam. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali Al-Sawuni atau Imam Fakhrul Razi dalam Mafathul Ghaib, beliau mengatakan subhana ay tanjihun wa bara'atun lillahi azza wa jalla an kulli su'in wa naqsin. Ini karena pentingnya. Nah, kenapa Nabi kok sampai dipanggil begitu? Karena Nabi sampai dipanggil ke atas karena jiwanya yang begitu bersih. Maka tanpa
tanpa kebersihan jiwa akan sulit kita untuk tembus kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kan ceritanya bukan hanya dari diisrokan dari dekat Ka'bah atau dari rumahnya Ummu Hani, tetapi awalnya Nabi berdakwah ke Thaif, dan di situ Nabi diberikan oleh Allah jaminan-jaminan, diberikan oleh malaikat Allah, Muhammad akan saya angkat gunung Thaif ini, saya berikan tumpahkan orang. Nabi tidak mau, bahkan Nabi mendoakan dengan doa terbaiknya, Allahumma inni asku dhaffa quwwati wa illaka illati. Itu luar biasa, gak kayak kita ini. Kalau kita udah begitu udah langsung aja esmos, ya kan? Nabi gak begitu. Bahkan kata Allah, begitu Nabi mendapatkan suatu keistimewaan, begitu nyampe dari langit pertama, kedua sampai ke-7, naik lagi ke Sidratil Muntaha, naik lagi ke Mustawa. Dari langit ke-7 dan Sidratil Muntaha nggak berani Jibril saja, nggak berani sampai kepada hadirat Allah, nggak berani. Muhammad, tugas saya batas ini, engkau sendiri ke sana. Begitu nyampe langsung disambut kata Allah apa? Nabi langsung berkata, at-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatul lillah. Baru Allah katakan assalamu alaika. Mukhotobnya satu, cuman baginda. Artinya selamat, berkah, itu semua untuk baginda Nabi. Kita nggak dapat salawat, keberkahan, semuanya sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pertanyaannya, kok kenapa salat menjadi tolok ukur? Karena salat itu langsung berhadapan Allah dan Rasul. Agar mendapatkan keselamatan, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan itu untuk Muhammad. Jadi kita nggak dapat berkah, nggak dapat selamat, karena sudah habis diberikan kepada Rasulullah. Maka oleh karena itu Nabi punya sifat yang luar biasa. Ini hebatnya Nabi. Coba kalau kita dapat THR, main perahu, kan bil kafe, berbagi merana, berbagi merinding gitu. Ini saya, punya saya segala macam. Nabi tidak. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan, keberkahan bukan hanya untuk aku, tapi untuk umatmu yang mau beribadah dengan penuh keikhlasan. Itu Nabi. Sehingga karena Nabi punya sifat begitu, maka Allah memberikan keselamatan kepada umat-umatnya, maka siapapun orang yang tidak membawa baginda Nabi tidak akan mungkin bisa tawasul, bisa nyambung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa Nabi itu begitu hebatnya? Karena Rasulullah itu adalah tercipta nurnya dari nur Allah. Maka dijelaskan di dalam kitab namanya Sirrul Asrar wa Madharul Anwar bima yahtaji ilaihi al-abrar, yang ada Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Itu masih bagian muqaddimah. Apa kata beliau? Falamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi. Bahwa Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah itu dari nur wajahnya Allah, maka disebut Nur Muhammad. Nah, ini panjang pembahasannya agar kita betul-betul lebih. Maka Allah katakan dalam Quran, dan ini setiap khotib sering dan selalu mengucapkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ketika ditanya Allah baca salawat kepada Muhammad, bagaimana salawatnya? Salawat nariyah, salawat munjiat, salawat jibril, salawat fatih, salawat apa yang dibaca oleh Allah? Nah, ini kadang-kadang nggak tahu juga. Maka dikatakan salawatullahi rahmah. Salawatnya Allah pada Nabi Muhammad itu rahmah. Maka Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat itu kasih sayang. Bentuk kasih sayang Allah kepada Muhammad itu bentukkan salawatnya Allah. Wa salawatul malaikati wa istighfar. Salawatnya malaikat itu adalah permohonan ampun untuk kita bagi orang-orang yang mau bermunajat kepada Allah.
maka di malam Lailatul Qadar itu akan turun. Itu bagi orang-orang yang selalu beristighfar, orang yang berikan pertolongan orang lain. Mau tanggal 21, mau tanggal 23, mau tanggal 25, itu terserah Allah. Yang penting kita berusaha, mudah-mudahan yang hadir saat ini keluarganya juga di rumah dan orang-orang tercintanya mendapatkan Lailatul Qadar. Karena luar biasa Pak, kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu artinya sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Kita banyak sholat tahajud ketemu dengan Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah tahajud 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa dan ini salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu sholat ini merupakan satu alat komunikasi yang sangat efektif dan sangat penting untuk kita lakukan, dan itu juga menjadi sebuah tiangnya agama. As-shalatu imaduddin wa man aqama faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Kalau salat ini ditinggalkan, udah hilang agamanya. Bahkan dalam hadis yang lain, man taraka sholatan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia tempatnya tiada lain kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dan hadisnya juga sahih, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara. Kalau orang itu meninggalkan salat dengan betul-betul sengaja meninggalkannya, maka dia sudah tercap, sudah ditempel oleh Allah sebagai orang kafir, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka semua sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama semuanya mengingatkan putra-putrinya, termasuk juga Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Rasulullah, ya Abu Hurairah mur ahlaka bisolat. Wahai Abu Hurairah, ajari anak-anakmu untuk menjalankan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Itu jawaban sepintas, mudah-mudahan ya tidak puas ya, karena saya bukan pemuas ya. Jadi insya Allah akan mencari jawaban-jawaban yang lebih banyak, saya kira, yang diberikan oleh para ulama. Nanti kita sama-sama mungkin langsung tutup jam berapa ya? Nah, nanti juga marahin mati aja yang perusahaan ditinggali. Sudah cukup, saya kira nggak tinggal usah banyak-banyak, yang sedikit demi sedikit insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala apa yang saya sampaikan, mungkin ada kekeliruan, kesalahan. Saya sebagai manusia biasa juga luput terlepas dari kekeliruan dan kesalahan itu, dan saya di dalam pertemuan 2 hari Selasa dan Kamis ini tidak ada kekeliruan, kesalahan, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah untuk memohon ampunan, mohon ridhonya pertemuan kita dan juga perusahaan yang kita jadikan tempat untuk mencari nafkah yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa 'ammina wa 'ammatina wa khalina wa khalatina wa li ustadina wa li talamidzina wa liman haqqan 'alaiha. Irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa ghfir lahum sayyi'at. Allahumma inna nas'aluka wa inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal muhabbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rahman ya rahim. Ya dzal jalali wal ikram, akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal fahmi wal aqli wal hikmati bi haqqi Muhammadin